Pertama kalau kita lihat dari makronya dulu, dari sisi makronya itu likuiditas perekonomian kan memang dijaga oleh berbagai otoritas dan lembaga untuk cukup tinggi di pasar keuangan selama masa pandemi ini. Nah, dengan likuiditas yang tinggi itu dan relatif rendahnya imbal hasil di pasar keuangan, ini mendorong berbagai perusahaan untuk berusaha menarik dana dari pasar modal. Dan ini bagus gitu. Dan ini bagus sekali. Dengan demikian maka perusahaan-perusahaan memilih untuk mencari sumber dana jangka panjang yang lebih sustain dari pasar modal. Itu pertama. Yang kedua adalah adanya raising fund yang besar di pasar modal dari beberapa sektor, khususnya sektor keuangan dan juga perusahaan-perusahaan teknologi yang melakukan IPO di pasar modal. Dua sektor ini juga cukup mendominasi memperkuat pasar modal kita di tahun lalu. Dan yang ketiga, ini juga ada serangkaian kebijakan. Selain tadi likuiditas dan juga minat daripada sektor untuk industri untuk meraih dana di pasar modal. Yang ketiga adalah adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan OJK khususnya untuk menjaga volatilitas pasar selama masa pandemi. Jadi pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar, dan kemudian juga kami di OJK memberikan berbagai kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan sehingga ini memudahkan para pelaku di sektor pasar modal. Di sisi lain, sebagaimana kita pahami Mbak, pasar itu perlu dijaga integritinya. Nah, integritas pasar ini juga kita upayakan untuk terus ditingkatkan dengan berbagai kebijakan yang secara garis besar bisa saya sebutkan. Kebijakan itu adalah bertujuan untuk melindungi investor di pasar modal, penguatan governance-nya, kemudian penguatan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan berbagai produk-produk di pasar modal yang semakin beragam. Hal-hal ini tentunya diharapkan pada gilirannya akan meningkatkan likuiditas dan integritas di pasar modal. Upaya-upaya tersebut ternyata memang cukup baik dan mencapai hasil yang sangat optimal di tahun lalu yang seperti disebutkan Mbak Iva tadi, mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di Republik Indonesia ini. Demikian Mbak. Oke. Pak Agus, yang menarik juga kita ketahui begitu ya bahwa OJK juga menetapkan aturan multiple voting sharing, begitu ini salah satu langkah-langkah yang dilakukan oleh OJK ya untuk terus mendorong perusahaan-perusahaan teknologi ini melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, sejauh ini ataupun juga targetnya Pak untuk kesuksesan ataupun juga keefektifan dari aturan ini seperti apa Pak? Gini Mbak, kalau dari kami dari sisi regulator seperti saya sebutkan tadi, kami menyediakan infrastrukturnya. Sehingga tadi tetapi apakah nanti mudah-mudahan dengan berbagai kebijakan-kebijakan tersebut sektor real yang akan raising fund di pasar modal bisa melihat bahwa kredibilitas dan integritas pasar itu cukup baik sehingga mereka berminat untuk berminat untuk raising fund di pasar modal Indonesia, karena memang kembali lagi raising fund atau tidak di pasar modal itu murni pertimbangan korporasi masing-masing Mbak. Tapi ya kita dari sisi regulator menyediakan regulatory framework yang mendukung integritas dan likuiditas pasar. Kita tidak bisa menargetkan berapa korporasi yang akan raising fund begitu ya, itu masing-masing murni keputusan bisnis dari setiap perusahaan Mbak.